Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Gani Anggara dari absen 12 kelas 11 BPK 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PAS saya yang tidak jauh beda dengan tugas PTS. Mungkin bedanya di sini penggunaan data sheet itu 3 dan batasnya itu 2. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan melalui importnya terlebih dahulu. Di sini importnya menggunakan Navier SNP. Pertama di sini digunakan untuk manipulasi array dan komputasi numerik. Selanjutnya yang 11 digunakan untuk visualisasi data. Nah, untuk pada matplotlib dan symfony digunakan untuk grafik. Selanjutnya pada file ini digunakan untuk mengakses file yang langsung mengakses file. Selanjutnya untuk pada TensorFlow ini digunakan untuk eh, berbagai modul untuk kayak menyusun model gitu loh. Bagian sensornya digunakan untuk menyusun model. Selanjutnya saya akan terlebih dahulu untuk contoh. Nah, selanjutnya pada from Google Colab untuk import drive dan mohon ini digunakan untuk menautkan antara Google Colab dengan drive tersebut. Jadi nanti bisa mengakses isi drive kita pada ini. Jadi saya coba meran dulu. Nah, ini kalau misalnya kalian udah meran terlebih dahulu, karena saya tadi nyoba dulu akan mengatas tidak ada error. Di sini drive already gitu. Jadi udah terlaut gitu loh. Dan di sini pada trinket content drive untuk kucing 1 JPG. Nah, di sini untuk menentukan lokasi tentu pada gambarnya gitu loh. Biasanya kan kalau pipetnya itu kan detail banget sampai kucing JPG di sini. Nah, ini untuk ukurannya itu begini. Ukuran dari gambarnya. Nah, ini untuk apa yang namanya ya, mengeluarkan gambar atau ngeprint gitulah, menampilkan gambar dari kucing 1 JPG. Level kucing, nah ini JPG pertama ini. Nah, selanjutnya ada bagian front flow ini. Nah, di sini kan ada kayak recycle rotation di sini digunakan untuk bagian print-printnya gitu loh. Ini dari zoomnya ini ada 0,2, shear range-nya ada 0,2, ini ada vertikal dan horizontal jadi 0,2, ini rotasi range-nya itu 30 gitu. Ini kayak buat menghasilkan dari gambar tersebut. Nah, ini pada bagian sini untuk content drive-nya kucing untuk folder drive yang bagian kucing folder ini kan ada training, validation, dan testing. Ini di apa ya? Ini size-nya itu nanti disamain semua jadi 224. Dan kelas modenya kategorial dan size-nya itu 32 dan ini cuma hijau. Nah, pada setiap testing, train, dan validation kan berbeda. Nah, untuk bagian yang training itu fotonya lebih banyak dibanding validation dan testing. Untuk yang training itu ada 90 image, sedangkan yang validation dan training itu 60 image. Jadi sama gitu itu. Gitu. Dan di sini untuk uh, batch. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini kan grand size-nya 224. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk bagian CNN dengan input setnya 224 seperti yang tadi. Config 2D 128 dan bla ini setiap layer konfigurasi dilakukan based normalnya agar pelatihan lebih stabil diikuti dengan max polling 2D agar pelatihan lebih stabil. Jadi bagian 2D itu digunakan untuk menghasilkan perang itu. Jadi di sini sama semua. Jadi apa tidak error aja. Dan selanjutnya pada bagian ini kita akan mengatur dua fallback yang paling penting. Jadi ini nanti kayak
gimana ya, di sini kan eposnya kan sampai 8 gitu loh. Jadi 8 epos berturut-turut. Nah, jika berhasil terus nanti ada pengurangan sampai 50% gitu setiap eposnya. Agar tidak terlalu berat dan tidak terjadi error. Nah, ini untuk latihan eposnya di sini. Jadi kalau misalnya tidak ada error, nanti akan beban 50% agar tidak terlalu berat. Ini belum dirantai guys. Ini berhasil, ini juga berhasil. Itu kan random karena untuk bagian investasinya aja. Berhasil, berhasil. Nah ini kan bagian eposnya nih. Ini coba saya epos ulang biar tidak ada salah. Ini totalnya ada 20 epoch karena di sini perintahnya 20 kali epoch, cuman total dari setiap satu epochnya itu ada 8. Nah, sambil menunggu epochnya selesai, saya akan menjelaskan yang lain klien terlebih dahulu. Nah, di sini sama menggunakan epoch lagi, cuman bedanya setelah model dikompilasi ulang dengan optimasi radang menggunakan learning rate yang lebih kecil, yaitu 1E min 5. Ini penting untuk fine tuning agar perbaruan bobot dilakukan secara halus dan lebih stabil sehingga model tidak kehilangan pengetahuan yang sudah didapat dari protein network sebelumnya. Jadi di bagian ini tuh kayak lebih untuk memastikan tidak ada error aja gitu. Masih menunggu mungkin emang agak lama di sini. Selanjutnya untuk bagian ini setelah proses pelatihan misalnya dan tidak selesai semua, di sini digunakan untuk buat grafisnya gitu. Di sini ada dua grafis yang berbeda, ada akurasi per port sama loss per port. Bedanya, hmm, mungkin yang setahu saya bedanya kalau ini kan untuk per port jadi naik ke atas, sedangkan loss per portnya jadi ke bawah. Jadi kan port sama loss per port itu adalah cuma kebalikannya aja dari cara penghitungan epoch itu. Selanjutnya ada setelah grafis ini untuk confusion matrix. Nah, pada pertama kita gabungkan nilai akurasi untuk data latih akurasi dan data validasi kalibrasi dari kedua sesi ke dalam variabel asalnya. Demikian pula kita gabungan ini nilai loss untuk data latih loss dan data validasi loss ke dalam variabel loss dan valos. Nah, untuk melakukan grafik ini kita mengimportkan matplotlib seperti ini juga matplotlib karena ini grafik ya matplotlib juga untuk semua grafik kesimpulan matplotlib. Nah, untuk grafik pertama akan melakukan dari waktu-waktu yang bisa tetap baik model belajar mulai data nanti validasi. Nah, grafik kedua menggunakan loss, latihan dan validasinya berguna untuk mengetahui apakah model melakukan overfitting atau perintah selama proses pelatihan. Nah, terakhir menggunakan nah tadi itu sama juga. Nah, ini untuk practice solve ya buat menghasilkan aja. Jadi kita cek dulu untuk selesai apa belum. Ini bentar lagi akan selesai karena total eposnya itu sampai 20 doang. Nah, untuk bagian yang paling terakhir, di sini akan mencoba kepastian dari yang udah kita upload dari image itu. Nah, di sini kan ada
beberapa foto nih. Nah, aku jelas-jelas foto aja. Ada beberapa foto, ada kayak anjing. Nah, di sini kan ada kucing nih. Dari fotonya itu kan kucing, berarti kan kucing benar. Nah, prediksi kucingnya itu berarti benar. Nah, yang anjing juga, untuk fotonya anjing, berarti itu anjing itu benar, berarti prediksinya juga benar. Nah, yang kanan juga kucing ini benar, prediksinya ya benar. Nah, untuk anjingnya benar, prediksinya anjing juga benar. Yang buaya juga, ini untuk tes yang buaya berarti benar. Karena true buaya, prediksinya juga benar. Ini juga benar. Jadi, setiap foto tuh benar semua. Ngecek appletnya dulu, bentar lagi selesai. Ini udah selesai, mungkin untuk foto selanjutnya. Mau agak lama, guys. 18 kali. Ya, kalau misalnya bagian akurasi lossnya itu angkanya kecil tuh akan memperbagus dari prediksi kalian. Jadi kalau misalnya angkanya makin kecil berarti angkanya makin bagus. Itu kan dari 8, 6, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti prediksinya lebih bagus. Atau effortnya itu kayak jadi lebih bagus gitu. Kalau misalnya naik berarti itu prediksinya kurang bagus. Atau effortnya itu kayak kurang bagus gitu. Setahu saya. Nah, di sini kan lebih bagus dari 2176 jadi 2000 terus jadi 800 dari 900 jadi makin kecil itu makin bagus tuh. Sudah selesai di selanjutnya untuk kayak grafis tadi ya jadi Pak saya jelaskan ulang untuk bagian grafik ini eh, akurasinya itu dari waktunya gitu jadi kan yang pertama ini kan bagus gitu. Jadi langsung melonjak ke atas. Nah, sedangkan di bagian di sini itu kan ada yang naik turun naik turun. Nah, jadi grafiknya kan naik turun naik turun. Untuk awalnya kan berturun drastis. Jadi bagus gitu untuk akurasinya. Nah, yang bagian website itu juga kayak gitu menurun. Nanti naik turun naik turun. Ya, gitu. Ini untuk yang tadi, jika ini udah ada error, ini untuk prediksi lagi. Nah, masih sama benar semua. Anjing, anjing sama, kucing, kucing sama, kucing sama ini buaya juga sama. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya pahami.
Apabila jika kurang jelas atau salah kata atau bikin pusing dari presentasi saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.